Oke, selamat malam sahabat-sahabat Ansor se-Indonesia. Jumpa lagi di podcast Ansor Kota Santri PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan. Masih dengan tema yang sama terkait dengan kemandirian organisasi dan kemandirian kader. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Abdurrahman. Selamat malam Mas Abdurrahman. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Ya, sehat alhamdulillah. Mas Rahman ini, Mas Abdurrahman atau biasa dipanggil Mas Abdu. Kita juga akrab karena beliau adalah Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, di mana beliau sekarang punya usaha yang cukup unik. Kita kepingin tahu usaha apa dari Mas Abdu ini. Mas Abdu, ceritain dong, jenengan itu masa kecil atau dulu lahir di mana, tinggal di mana, seperti apa Mas Abdu ini profilnya? Oke, terima kasih kesempatannya, ini luar biasa malam Saya Mas, ini. aku karo ngerokok ya? Ya siap, monggo. Iya. Monggo dinikmatin aja. Ini Mas, profilnya jenengan? Profil saya semasa kecil ya lahir di Talun ya. Asli kelahiran Talun, Pekalongan. Talun itu salah satu daerah pegunungan di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di pojok sebelah timur. Pojok timur, oke. Pojok timur Pekalongan. Nah, di desa. Di desa, berarti Talun itu termasuk desa ya? Desa. Kalau misalnya Kajen, Bojong itu kan kota. Kota. Talun itu desa. Desa. Oke. Mas Abdu di Talun ini jenengan sekarang usahanya apa Mas Abdu? Saya usahanya produksi pakan ternak. Produksi pakan ternak? Ya, atau ya pokoknya yang berkaitan dengan peternakan kambing. Berarti jenengan bukan jualan kambingnya, tapi jualan pakannya? Iya, produk pakannya. Ceritanya gimana Mas? Kok bisa nemu usaha unik seperti ini? Ceritanya dulu masih ada kaitannya dengan Ansor juga. Gimana Mas? Ya, dulu itu tahun 2019. 18 akhir lah, 18-19 itu saya ada teman dari Ansor juga, namanya Mas Imam. Mas Imam? Iya, Mas Imam itu kan bagian apa nih, LH ya? LH, lingkungan hidup ya, Departemen Lingkungan Hidup. Nah, di situ ada status WA pelatihan manajemen pakan kambing, pakan ternak. Itu saya sangat kepengen sekali tuh. Wah, ini keren ini, cocok ini. Karena sebelumnya saya bekerja di salah satu media di Kabupaten Pekalongan di Kajen itu. Kalau di kantor saya lihatnya yaitu peternakan kayak gitu. Lah, setelah 2019 itu saya kok ada kayak gini, ini keren ini. Saya ikut aja. Itu sebelumnya jenengan sudah melihara ternak atau kambing atau belum? Belum. Tapi sudah ada minat? Iya. Dulunya berarti kerja di kantor apa Mas? Di Radio KFM. Oh, Radio KFM. Iya. Jenengan presenter juga? Bukan. Saya orang lapangan Mas. Enggak, nek presenter kita tukeran maksudnya. Ya enggak. Aku kayak jadi orang penak iki Mas. Oh, ternyata aku junior ya. Kok jenengan langsung mikir wong KFM ternyata. Ya, terus setelah ikut pelatihan kemudian? Iya. Nah, uniknya itu gini, saya sama Mas Imam itu kan sebelumnya udah kenal. Kemudian pas saya ikut pelatihan, dilalah tutornya itu saya juga kenal gitu loh. Tutornya juga kenal? Iya. Oke. Pernah kita komunikasi. Dulu itu ada kegiatan Juleha, tempatnya di Sengare Talun. Di Talun? Sengare Talun. Nah, saya itu ikut pelatihan Juleha itu. Juleha itu apa maksudnya? Juru sembelih halal. Oh, singkatan. Iya. Juru sembelih halal. Arahnya apa ya? Iya. Juleha. Iya. Itu salah satu programnya dari salah satu program dari Ansor juga. Iya. Juru sembelih halal. Iya. Oke. Terus Mas? Nah, ternyata pas di situ pas sesi pertanyaan atau pengenalan itu saya ditanya dari mana Mas? Dari Talun, Sengare. Tutornya bilang, wah saya udah pernah latihan, ngisi pelatihan di Sengare Talun. Iya Pak, saya ikut kayak gitu. Selesai acara, saya dikenalkan sama Mas Imam itu, Mas ini orang KFM.
Ini kalau jenengan mau talk show dan sebagainya sama Mas Abdullah gitu. Kosong. Saya bilang, saya sudah nggak di KFM lagi. Akhirnya langsung berhenti? Saya udah, waktu itu saya baru berhenti. Oh, baru berhenti. Iya. Saya udah free Pak gitu. Si namanya Pak Lukman ya. Pak Lukman. Tutornya itu, oke Mas, besok ada waktu luang nggak? Ada Pak, bisa driver nggak? Bisa aku. Nah, setelah itu saya itu keliling se-Indonesia gampangan nih. Pulau Jawa itu saya keliling, kita main ke ternak-ternak, ke peternak apa farm. Dalam rangka Mas Lukman sebagai narasumber, dengan ngantar sebagai drivernya. Drivernya. Oh, oke. Terus jadi saya nyerap ilmu dia itu banyak. Gitu. Ini Mas Lukman berarti termasuk narasumber dunia peternakan yang terkenal sudah ya? Iya, itu sangat satu Indonesia. Satu Indonesia. Oh, levelnya udah satu Indonesia. Jadi peternakan besar itu pasti tutornya Pak Lukman itu. Iya. Oke. Jenengan berkesempatan jadi drivernya. Drivernya Pak Lukman. Itu jalan berapa tahun? Itu kalau Pak Lukman sampai sekarang masih keliling. Nah, saya itu kebetulan jadi penyelenggara pemilu juga. Jadi ada sedikit waktu yang ora kober. Ora kober berarti ini Mas Lukman kuwi mau. Iya. Jadi Pak Lukman itu salah satu juga tutor di 78 Farm Jogja. Oh, beliau tutor. Beliau itu tutor tetap di 78 Farm. Jadi setiap hari Sabtu dulu saya itu ngantar Pak Lukman ke sana. Oke. Jadi sambil berjalan, sambil menyerap ilmu dan pengalamannya luar biasa sekali. Oke, setelah itu jenengan sudah menimba ilmu dari Mas Lukman, sementara jadi penyelenggara pemilu juga. Kemudian kok bisa ujuk-ujuk jadi jualan pakan ternak? Iya. Lah ceritanya itu begini. Dulu itu kan pelatihan ya, saya ikut pelatihan. Setelah selesai pelatihan beberapa pertemuan itu ada tutornya itu, ayo kita bikin pakan. Bikin pakan. Nah, yang langsung praktek itu saya. Dari Pak Mas Lukman ngomong? Iya. Karena mungkin dia melihat potensinya. Iya, oke. Jadi waktu itu mau pelatihan, kita praktek bikin pakan. Nah, saya itu langsung mendatangkan satu pickup, satu pickup ramban gaun ke tempatnya, ke Dungkuni, tempatnya Mas, siapa namanya? Mas, lali aku. Untuk dibuatkan silase itu? Untuk dibuat silase. Ternyata langsung jadi. Lah, berkelanjutan saya iseng-iseng aja ya, posting di Facebook lah, kok yang beli itu jauh-jauh dari Selawi, dari Tegal, dari Pemalang. Itu jenengan pertama kali bikin? Iya, pertama kali bikin. Pertama kali bikin, iseng nge-share di Facebook, ternyata banyak yang minat. Tahun berapa itu, Mas? 2019. Saat itu jenengan sudah punya ternak sendiri? Belum. Ya. Oh, jadi usaha pertama memang langsung pakan ya? Iya. Oke lah. Jadi terus saya itu langsung mempraktekkan ilmunya yang dikasih Pak Lukman. Jenengan itu tempatnya di pegunungan. Pak Lukman pernah main ke tempat saya. Sengare itu tadi? Iya, Sengare. Jadi melihat alam yang begitu sumber melimpah ya, sumber alamnya. Bahan bakunya lah ya. Bahan bakunya melimpah itu. Langsung tertarik, jenengan bikin pakan aja. Nah, jenengan gini Mas, jenengan kok percaya dengan Pak Lukman ketika jenengan kan dari kecil di Sengare, tapi kan belum melihat potensi itu. Setelah Pak Lukman ngomong, lihat Sengare, ini potensi, yuk pada jual pakan. Kenapa jenengan langsung mau? Apakah dulu masih nganggur daripada nganggur, atau memang jenengan juga berpikiran ini potensinya besar? Yang pertama, karena memang saya sudah resign dari pekerjaan. Ya, meskipun saya punya jualan di rumah di toko ya. Saya selama 3 bulan itu saya berpikir ini meh ngopo. Saat itu udah punya keluarga? Udah. Sudah punya anak? Udah. Berapa anaknya saat itu? Saat itu 1. Umur 25 lah. 2,5 tahun. Kok 25, 27-an. Artinya ada faktor rekoso luru susu saat itu juga? Iya, betul. Iya, maksudnya betul. Ngopo gitu. Daripada istri minta cerai kan. Akhirnya terserah usaha salah satunya itu. Iya, benar. Oke. Kemudian itu pertama kali jualan langsung dapat omset berapa, Mas?
Dulu yo saya itu perjuangan benar-benar perjuangan Iya. dari nol, ya dari nol. Saya dulu itu uang pesen dulu nggak pakai jembung, pakai drum ya, pakainya plastik. Pakainya plastik. Saya tuh nganter ke Pemalang, ke Tegal itu dulu pakai mobil tutupan, mobil pribadi. Mobilnya siapa? Mobilnya saya. Oh, oke. Mobilnya saya pakai, paling isinya 10 bungkus ya. Tapi saya antarkan. Cara bensin ora masuk. Malah masuk, nggak masuk. Tapi karena lah itu kesemangatan, saya yakin ini bisa berkembang. Oke. Saya yakin bisa berkembang. Kemudian saya lakonin sampai 2000. Saya punya peternak itu baru 2021. Beli ternak sendiri 2021. Karena banyak yang bertanya, Mas, jenengan kambingnya pakai apa? Pakai iki pora aku. Oke. Aku berpikir, iyo, saya jualan apa produk pakan ini, masa saya Gak duit ternak dewe. Iya. Jadi saya bersemangat untuk punya ternaknya. Nah, yang menarik itu sampai 2020 berarti ya, 2020 itu saya dulu 2019, 2020 itu perjalanannya masih ya kenal-kenal lah. Betul. Yang penting berjalan dulu. Tapi ini kerennya itu setelah saya kenal Sorban. Sorban itu apa, Bang? Sorban itu Biro Umroh dan Haji. Dari Ansor Pekalongan juga? Ya, Ansor Pekalongan. Oke, Ansor Pekalongan punya Biro Umroh dan Haji, namanya Sorban. Sorban, waktu itu ada yang nawarin umroh. Oke. Iya, kemudian saya, masa aku umroh gitu, duit tadi gini ya. Tapi saya beranikan untuk, karena memang sudah takdir, saya sampai sana setelah umroh itu baru meledak. Oh, jenengan berarti sudah umroh? Sudah. Wah, Pak Haji. Lah tak kira durung umroh. Bahaya ki narsume iki. Ini bukan saya promosi Sorban ya. Betul. Memang itu yang saya alami. Oh, artinya jenengan mau ngomong apa ya, hikmah atau fadilahnya umroh? Iya. Meledak ngono. Iya. Meledaknya itu seperti apa? Meledaknya itu sampai saya itu per 3 hari, per 3 itu harus wajib kirim pakan ke salah satu farm yang ada di Pekalongan. Berapa nilainya? Berarti 1 kali kirim itu nilainya 2 juta. 2 juta per 3 hari? 3 hari. Boleh sepil persen keuntungannya? Keuntungannya hampir 50%. Hampir 50%? Iya. Aku seneng anu apa? Ngitungin dunyane tangga ki seneng. 2.000 hampir 50%. Iya. Luar biasa. Setelah 3 hari sekali sing salah satu farm, pelanggan lain ada lagi? Ada. Di saya kemana di area aja? Pekalongan. Wilayah Pekalongan. Jadi saya itu punya keunggulan di pakannya. Karena saya posisinya di pegunungan, alhamdulillah di situ tuh ada yang namanya daun saman. Daun saman. Daun saman atau meiosis. Itu kalau saya survei di daerah Pekalongan itu yang melimpah cuma di tempat saya. Yang melimpah bahan bakunya itu cuma di tempat saya. Jadi orang kampung ini lebih alhamdulillahnya lagi, orang kampung kalau pohonnya itu di-pruning, diambil daunnya itu malah seneng. Oh, malah seneng. Berarti fenomena biasanya ngapunten termasuk di kampung saya di Paninggaran ini kan kesulitan nyari pakan karena ngemeti ramban ya bahasanya ngemeti ramban itu kan dimarahin sama yang punya kebun. Tapi khusus untuk saman itu malah seneng. Oh. Jadi kita saling menguntungkan, simbiosis. Artinya jadi kan nggak ada masalah clash dengan pemilik kebun. Iya, malahan. Jadi saya itu kan ada pegawainya yang di rumah ya, khusus nyari rambannya. Itu malahan merena-merena nih, itu nggak naku. Di tempat saya itu di pruning, saya pruning kayak gitu. Oh, oke. Karena kalau pohon itu di pruning cepat besar dan pertumbuhannya lebih cepat panen kan. Itu jenengan bayar nggak ke petaninya? Nggak bayar. Kan simbiosis. Loh, terus jenengan modalnya apa berarti? Ya saya bayari orang yang pruning aja itu. Sama ini apa? Mungkin E4 atau apa ininya? Bahannya apa, Mas? Bahannya ya ini ya.
Silase itu kan bentuk dari pengawetan pakan. Ya. Ya, fermentasi secara alami. Bukan kalau pakai M4 itu fermentasi buatan. Oke. Nah, di sini karena pelanggan saya itu kebanyakan itu kambing perah. Kambing perah, oke. Yang notabene itu menjaga kualitas produk susunya, maka pelanggan itu mintanya yang tanpa M4. Tanpa M4. Nah, atau murni, ya, fermentasi alaminya gitu. Jadi sekarang saya udah punya formulanya, jadi saya nggak ada campuran apa-apa. Artinya jenengan itu hanya menimbun tanpa tambahan kimia apapun. Iya benar. Lanjut modalnya jenengan iki apa? Yo. Tadi kan daunnya kan minta simbiosis mutualisme sama yang punya kebun, ditaruh di tong, nggak ada M4, tapi jual harganya 2 juta per 3 hari. So jenengan modalnya iki apa, Mas? Ya modalnya kayak rezeki. Bisa nemu usaha yang penak nemen. Ki berarti jalan dari 2019. Tapi baru meledak 2020. Kalau sekarang bicara omset atau kuota pakan per ton atau omset rupiah itu berapa per bulan kira-kira? Per bulan kalau saya hitung di apa namanya ya? Di pembukuan. Pembukuan saya itu 30-an. 30 juta. 30 jutaan. Per bulan tapi. 30 juta per bulan. Iya. Tanpa modal kan tadi? Ya modal, Mas. Bayari orang. Iya. Oh iya oke. Oke. Karena saya free ongkir, Mas. Iya, tapi bahan bakunya nggak ada modal kan? Iya. Ya modal bayari uang. Macam orang gelem carane orang modal iki. 30 juta. Karena saya akadnya beli sama orang yang nyari ramban itu. Oke. Jadi terserah mereka itu mau sistemnya seperti apa sama petaninya, yang penting ke saya beli. Ngomongin peluang khususnya atau katakanlah di Kabupaten Pekalongan saja wis. Masih berpeluang besar usaha seperti ini? Masih peluang besar. Kemudian karena tren sekarang itu jadi COVID ya. Memang COVID itu ada plus minusnya. Ada barokahnya di situ. Barokahnya. Salah satu bisnis sekarang yang lagi di apa ya istilahnya agak di dunia pertanian peternakan itu kan kambing sekarang. Oh, meledak justru setelah COVID. Iya. Oke, berarti jenengan termasuk yang dapat berkah dari COVID ya? Iya, benar. Ya, alhamdulillah. Coro toko-toko do mati, alhamdulillah. Pemain atau pesaingnya jenengan di Kabupaten Pekalongan? Belum ada. Jenengan baru satu-satunya? Satu-satunya. Kalau di Pemalang sudah ada. Terus di Jogja ada banyak. Cuma di Pekalongan belum ada. Ada pun saya memang suruh. Oh, maksudnya gimana? Tak suruh bikin. Gue ngerti, Mas? Di tempat saya. Tapi bukan bersaing sih. Kita partner. Jenengan berarti nggak takut kesaing? Nggak. Oke. Termasuk karena gini. Gimana? Karena bahan bakunya itu saya melihat potensi bahan baku. Bahan baku yang ada di tempat saya nggak ada di tempat orang lain. Atau jarang ya? Jarang ditemui di tempat lain. Dan itu sudah terbukti sampai berjalan sampai sekarang itu sangat cocok untuk kambing perah. Kualitasnya dari daun saman itu tadi. Benar. Artinya jenengan secara kualitas produk positioningnya memang luar biasa banyak diminati ya. Ada pesaing di Pemalang itu tebon jagung, di Cirebon ada tebon jagung. Cuman mereka kan harus nanam, ya, ngenteni panen. Iya, modal itu tadi. Modal. Jadi jualnya pasti itu mahal, gitu kan. Jadi kalau di saya itu orang sing tukang luru ramban, kalau apa ya istilahnya kayak orang khawatir kentekan bahan. Oke. Karena di tempat saya itu kebanyakan orang itu kan glodong kayu ya. Glodong kayu. Podo karo peninggalan ya. Penebang kayu. Iya. Nah, bendino ke pasti ada wong nebang. Heeh. Do nangger
apa ya istilahnya ngetuti wong tukang nebang wae wis selesai. Oleh Ramban. Oleh Ramban. Emang dijual berapa sih Mas per anu? Piro regane per kuwi? Per gram. Ya dodolnya apa per kilo apa per apa? Per Kalau, drum. per kilo saya jual 1.500. Per kilo 1.500. Iya. Nek per drum piro? Per drum 75.000. Iku nutup rak Mas. Cara karo artinya begini, orang usaha kambing perah tapi pakannya tuku. Kue nutup rak? Nutup. Justru kalau yang penggemukan dan sebagainya karena ini kan ramban dan serat itu tidak nyocok. Kalau untuk penggemukan ini cocoknya untuk kambing perah. Kambing perah itu kan siklus keuangannya tiap hari, dia merah soalnya. Lah tren orang melihara kambing perah juga masih bagus. Masih bagus. Ke depannya. Iya, karena permintaan susu juga banyak banget. Oke. Sedangkan stok di Pekalongan paling beberapa, farm paling bisa dihitung jari. Artinya kita juga peluang buat teman-teman Ansor juga ya. Betul. Atau masyarakat yang masih mencari pekerjaan. Betul. Kambing perah ya. Iya. Kambing perah ini masih sangat berpeluang. Berpeluang sekali. Termasuk misalnya apa bahasanya nyaingin jenengan, bikin lagi jenengan nggak ada masalah. Nggak masalah. Malah seneng saya. Malah seneng. Iya, karena memang kemampuannya jenengan juga terbatas ya. Iya, benar. Masih banyak yang minta gitu. Benar. Udah pernah merantau belum sebelumnya, Mas? Saya merantau tapi kan bukan kerja. Tapi saya di Bogor dulu sekolahnya. Oh, sekolahnya di Bogor. Iya. IPB? Bukan. Di mana? Di Parung. Parung ki sekolah apa dodolan cendol? Wah. Nah itu. Ceritanya panjang. Saya Mas, kemudian sekarang jenengan berarti fokus usahanya jualan silase. Ya. Terus ada sekarang jadi kono isin dodolan silase punya ternak. Ya. Ternaknya berapa? Ini baru 40-an. Baru 40. Iya. Orang dua siji. Itu buat etalase sih, buat maksudnya kalau orang main pengen lihat kambingnya, pakainya silase. Meyakinkan orang aja gitu. Iya. Jadi nggak fokusnya sebenarnya. Iya, saya nggak profit dari peternakan itu sendiri. Profitnya dari penjualan itu ya. Iya. Itu saran Mas, gue gawe konco-konco sing isik nganggur menurut jenengan piye Mas untuk? Kalau saran saya itu sebenarnya kalau kita melihat nih peluang itu banyak banget. Arep neng kota, arep neng desa podo bae, banyak peluang. Asalkan kita punya kemampuan yang kuat. Kemampuan yang kuat. Kemauan yang kuat. Oke. Wes peluang kayak banyak banget. Oh maneng saya aja terjun di dunia peternakan. Iya. Ternyata pecahannya dari peternak itu banyak banget. Contohnya apa Mas? Contohnya contohnya yang buat peluang teman-teman itu loh. Ya, contohnya ini. Peternakan itu kan ada ini yang sangat sepele. Ya. Kotoran. Ya, ada terbibil. Ya, bibil. Bibil itu kalau di farm-farm besar, kalau ini bocoran ya. Farm-farm besar itu limbah. Limbah mereka itu bingung gua ini ndi. Mereka kan kadang nggak punya lahan untuk pembuangan dan sebagainya. Betul. Itu sebenarnya menjadi nilai ekonomis juga. Buat pupuk pertanian. Satu buat pupuk pertanian. Apalagi kalau bisa mengolah. Pupuk kandang itu kalau kita bukan belinya ya, istilahnya kita satu karung itu paling mahal 12.000. Iya. Ya. Tapi kalau kita sudah olah sendiri, paling kita olah main fermentasi, itu satu kantong kresek kecil itu nilainya 22.000. Ditambah dengan modal M4 doang. Iya. Dibikin pupuk. Terus mungkin packingannya. Iya, bener. Itu yang kepengen saya kembangkan di kemudian hari. Iya, setelah ini. Tapi ngukur tenaga juga kira-kira gitu. Bener. Cuman berarti itu peluang besar buat teman-teman yang masih nganggur. Iya. Banyak banget. Mulai dari turunan dari kulinernya, obat-obatannya. Kan ternak perlu obat-obatan juga. Oh, itu pemainnya juga masih jarang? Masih jarang sekali. Oh. Paling pasar itu enggak semua pasar ada.
obat-obatan hewan. Kalau misalnya saya nih, saya nyari obat-obatan hewan ngimpor soko Alibaba ngono. Ya. Bisa juga? Saya nggak tahu kalau ngimpor dari Alibaba. Oke. Ya. Cuman berarti yang kaitan dengan salah satu pupuk itu tadi, orang kan mungkin masih buta berminat, tapi masih buta farm yang gede di mana. Itu jenengan istilahnya siap memfasilitasi? Siap. Terutama konco-konco ansor ngono ya. Iya. Yang penting semangat, gelem kerja. Iya, punya kemauan yang kuat untuk bekerja. Intinya itu. Itu berarti hampir tanpa modal juga dong mungkin. Karena kan dia kan termasuk limbah. Ya cara kasarannya bukan harga beli per kilo, cuman ongkos ngresiki ngono. Iya, bener. Oke. Terima kasih Mas Abdu. Luar biasa obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan jenengan dapat menjadi inspirasi buat teman-teman ansor kita khususnya. Iya. Bahwa ternyata loro duit ki ora kudu ning kota, ora kudu merantau, bahkan jenengan sudah dapat omset daun aja bisa jadi uang. Daun aja bisa jadi uang. Iya. Oke, luar biasa. Matur suwun Mas Abdu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sahabat-sahabat, itu tadi pertemuan luar biasa kita pada malam hari ini dengan narasumber kita Mas Abdu. Ini yang kepingin tahu lebih lanjut kaitan dengan silase, dan juga tadi sudah menawarkan diri Mas Abdu produk turunannya yang kepingin usaha ini bisa bikin pupuk organik dari terbibil bahasanya atau kotorannya dari kambing. Mas Abdu siap memfasilitasi. Demikian dari saya, kita sampai jumpa lagi di pertemuan podcast Ansor Kota Santri PC Ansor Kabupaten Pekalongan selanjutnya. Selamat malam, terima kasih.